Dokter, kasih uang saya. Uang apa? Bukannya kita sudah sepakat? Saya jual ginjal saya ke kamu. Kamu kasih saya 300.000. Kita sudah tanda kontrak. Kamu harus kasih uangnya ke saya. Itu uang buat nyawa ibu saya. Kontrak cuma kertas sampah. Tidak, kamu harus kasih uangnya ke saya. Kalau kamu tidak kasih uangnya ke saya. Dokter, saya mohon. Kasih uangnya ke saya. Saya mohon, sungguh mohon. Tahu siapa yang beli ginjal kamu? Kalau mau minta berlututlah. Kakakmu yang baik itu. Kakak. Lin Hao. Dasar bajingan. Daftar orang terkaya tahun ini keluar. Presiden grup Junyu Lin Hao ada di urutan pertama. Andai saja dia anak saya. Kamu si imut. Kenapa setiap hari banyak masalah? Mau apa sebenarnya? Mau ke toilet? Tahan tidak tahan juga jangan di kasur. Nanti anak saya pulang kamu akan kena. Anak. Anak kamu itu orang di TV. Orang terkaya Jiang Cheng. Saya tidak tahu kalau si tua ini. Ternyata nenek ini adalah ibumu. Beginilah caramu merawat ibu saya. Saya dengar, saya jelaskan. Merawatnya bagus. Saya akan suruh orang transfer 1 juta ke kartu kamu. Ambil uangnya dan langsung hilang. Terima kasih, terima kasih. HR. Kamu datang untuk bayar biaya operasi ibu. Ibu tidak bisa ditunda lagi. Ibu bilang apa saya tidak dengar. Kamu tenang saja, mati. Ibu mau apa? HR. Kenapa kamu bisa begitu ke mama? Kamu bilang apa, ada apa kamu? Aduh, bau banget. Nenek tua ini sampai ngompol di kasur. Aduh, suamiku jijik banget. Tahu nggak, aku sudah menunggu hari ini, berapa lama? 40 tahun. Setiap hari aku berharap kamu mati. Hanya dengan kamu mati grup Junyu ini, bisa sepenuhnya milikku. HR. Kamu anak yang paling mama sayang. Mama akan memberikan segalanya padamu. Bilang apa sayang, kamu cuma seperti anjing liar yang malang yang kamu bawa pulang. Jangan pikir aku nggak tahu anak kandungmu sudah ketemu. Suatu hari nanti kamu akan memberikan grup ini padanya lalu menendangku pergi. Suamiku? Kita ngapain buang-buang waktu sama nenek tua ini? Cabut masker oksigennya. Tunggu dia mati aja. Semua ini gara-gara kamu wanita jahat. Kamu merusak HR-ku. Aku pasti nggak akan membiarkan kamu masuk ke keluarga Lin kita. Nenek tua ini sudah hampir mati. Masih aja nganggap diri CEO yang hebat. Kamu bilang, kalau semua orang tahu, CEO yang hebat berubah jadi nenek tua yang ngompol dan bau. Bagaimana ya reaksi mereka? Bayangin aja serunya. HR. Mama mohon tolong selamatkan Mama.
kalau Mama sudah sembuh? Apa yang kamu mau Mama kasih semua? Kalau kamu khawatir Lin Xuan berebut harta sama kamu, Mama akan kirim dia ke luar negeri. Nggak biarkan dia masuk ke keluarga Lin lagi. Bagaimana? Apa yang kamu mau Mama kasih semua? Kasih. Aku mau kamu mati. Kematianmu lebih meyakinkan aku daripada janjimu. Ambil ini, suntikan ke nenek tua itu. Aku. Suamiku, aku takut. Kamu disuruh suntik nggak dengar ya? Tenang aja kalau sudah pulang ke negara asal. Katanya nenek tua ini meninggal secara tidak sengaja di luar negeri. Tidak ada yang akan menyelidikimu. Lin Hao, dasar binatang. Ibu telah membesarkanmu selama lebih dari 40 tahun. Mengapa kau membalas budi dengan kejahatan? Siapa lagi kalau bukan adikku yang tidak berguna ini? Bagaimana rasanya kehilangan satu ginjal? Kak, aku mohon padamu. Berikan uang itu padaku. Ini uang untuk menyelamatkan nyawa ibu. Lin Xuan, kau menjual ginjalmu. Ibu. Aku pasti akan melindungimu. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Kak, aku mohon padamu. Berikan uang untuk menyelamatkan ibu padaku. Aku akan memberikan apapun padamu. Aku akan memberikan mataku, aku akan memberikan jantungku. Asal kau bisa memberikan uang ibu padaku. Ah, sungguh hubungan ibu dan anak yang mengharukan. Menjual ginjal, menjual jantung. Adikku yang baik. Kau benar-benar membuatku terharu. Kak, aku mohon padamu. Asal kau bisa memberikan uang itu padaku, nyawaku pun tidak apa-apa. Aku mohon, berikan padaku, aku mohon. Bicara manis begitu, lebih baik kau mati saja. Xuan Er. Xuan Erku. Nenek tua sialan. Di jalan menuju alam baka ada anak kandungmu yang menemani. Ini bisa dibilang sebagai bakti terakhirku sebagai anak angkat. Untukmu. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Aku minta maaf padamu. Lin Hao, dasar binatang. Aku telah membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Tidak mengenalmu dengan baik. Xuan Erku. Maafkan aku. Ibu minta maaf padamu. Xuan Erku. Liu Ruyan. Jangan mengecewakanku lagi. Kau seharusnya sudah mati. Kalau bukan karena kau, aku sudah menjadi istri direktur. Lin Hao. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Xiao Xuan, selamat datang kembali ke keluarga Lin. Sudah 20 tahun kau hidup terlantar, pasti banyak menderita. Kakak mama tidak merasa susah. Aku tidak pernah menyangka masih ada keluarga di dunia ini. Jadi aku merasa sekarang aku adalah orang paling bahagia di dunia. Rambut putih sudah hilang. Kerutan juga sudah hilang. Ini 20 tahun yang lalu. Hari ketika Lin Xuan dibawa pulang. Mama, kenapa denganmu? Kenapa tidak makan? Kau Lin Xuan. Kau Lin Xuan, Lin Xuanku, Lin Xuanku. Lin Xuanku. Xuanerku juga masih hidup. Langit punya mata. Membuatku terlahir kembali. Xuan Er tenang. Di kehidupan ini, Mama tidak akan lagi tertutup matanya. Mama pasti akan berjuang mati-matian untuk melindungimu. Ya Mama, ayo makan. Dan kau Lin Hao. Kau yang tidak punya hati nurani. Aku akan membuatmu membayar dengan darahmu.
Kakak aku menghormatimu dengan segelas ini. Selama ini kau sudah merawat mama dengan baik. Xiao Xuan, kenapa di dalamnya ada alkohol? Kau tahu aku sedang flu dan minum antibiotik tapi kau masih. Tidak mungkin, Kak. Aku baru saja membeli minuman dari supermarket. Kakak jus yang kau minta. Aku sudah ke beberapa toko baru bisa mendapatkannya. Terima kasih sudah bekerja keras Xiao Xuan, kau bantu saja. Oh baik. Si imut-imut sembarangan pantaskah kembali dan bersaing denganku? Lin Xuan, kau tahu dia minum obat flu. Aduh mama, jangan salahkan adik. Dia mungkin merasa selama ini aku yang mengambil kebahagiaannya. Sekarang dia bingung baru. Kakak aku tidak pernah berpikir seperti itu. Mama, ini salahku. Perkataanmu ini tidak benar. Mama jangan sampai menghukum Xiao Xuan. Kalau yang bersangkutan bilang tidak apa-apa, Mama tentu juga tidak akan menyalahkanmu. Ayo Xiao Xuan. Hari ini adalah hari bahagia kepulanganmu. Mama sudah menyiapkan makanan untukmu. Hal-hal kecil seperti ini jangan diambil hati ya. Mama kalau minum antibiotik lalu minum alkohol bisa mati. Bagaimana mungkin ini hal kecil? Bukankah kamu belum mati? Ayo Xiao Xuan, makan lebih banyak. Mama, aku baru-baru ini melihat berita. Ada seorang konglomerat menemukan anaknya yang hilang bertahun-tahun. Lalu dia memindahkan semua hartanya kepada anak itu. Tebak apa hasil tes DNA keluar? Ternyata anak itu bukan anak kandungnya sama sekali ternyata. Anak itu adalah anggota dari geng penipu. Aduh Xiao Xuan, aku tidak sengaja mengatakannya. Kamu penipu ingin menipu perusahaan. Mama hanya ingin bilang. Hati orang sulit ditebak ada orang. Sebaiknya kita tetap waspada. Mau lawan aku? Masih terlalu muda. Yang paling Mama pedulikan adalah perusahaan Junyue. Tidak peduli apakah kamu anak kandung atau tidak, Mama tidak akan membiarkan perusahaan jatuh ke tangan orang yang tidak jelas. Mama, aku sakit. Sakit? Di mana sakit? Perutku sakit. Kakak. Aku baru sadar sekarang serigala bermuka dua. Masih sok polos ini sudah seharusnya diberikan padamu. Kak, akhirnya kamu bangun. Jangan berpura-pura baik padaku, jangan kira aku tidak tahu. Kamu hanya mengincar harta keluarga Lin. Mau bersaing denganku? Apakah kamu layak? Kak, tidak seperti itu. Aku merasa memiliki keluarga sudah cukup memuaskan. Keluarga? Aku bukan siapa-siapamu. Jangan kira beberapa kata manis bisa membujuk Mama memberimu semua hartanya. Dengar baik-baik hubunganku dengan Mama. Lebih dari 20 tahun mana bisa dibandingkan olehmu, bajingan kecil. Baru beberapa hari kamu kembali. Mama memanjakanmu itu wajar. Setelah rasa baru itu hilang dia akan tahu siapa anak kesayangannya yang sebenarnya. Sedangkan kamu bukan siapa-siapa. Kak, aku selalu menganggapmu sebagai kakak kandung. Dengar baik-baik. Pemuda keluarga Lin hanya satu. Itu aku, Lin Hao, bajingan kecil. Kalau pintar segera pergi dari sini. Nak, Mama datang menjemputmu. Lihat, Mama sudah datang menjemputku. Lin Xuan, maaf. Di kehidupan sebelumnya ibu tertipu oleh binatang ini dan sangat dingin padamu. Tapi sekarang aku hidup kembali. Aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Ibu, aku tahu kamu akan peduli padaku. Anakku yang manis. Ibu akan menjemputmu untuk membeli baju. Anakku tampan sekali. Pasti cocok memakai baju apapun. Ah, bukan, aduh. Aduh. Kakak Xuan RB1. Besok adalah hari besar, biar ibu meriasmu dengan baik. Ayo pergi ibu. Aku adalah anakmu. Dari sekarang aku Lin Wan hanya punya satu anak, yaitu Lin Xuan. Lin Xuan, apa yang kamu berikan pada ibu? Ibu bilang besok adalah hari besar. Bukankah besok ulang tahunku? Aku tahu ibu pasti peduli padaku. Dia pasti ingin memberiku kejutan. Lin Xuan, 20 tahun lebih perasaan ini. Bukan anak haram seperti kamu yang bisa menandingi. Hei, besok ulang tahunku, ajak semua orang datang.
Aku ingin Lin Xuan si anak haram ini tahu apa itu perbedaan. Ibu. Apakah kita tidak terlalu baik pada kakak? Kamu menganggapnya kakak, tapi dia mungkin menganggapmu apa? Xiao Xuan, kamu terlalu baik. Kakak pasti sangat sedih sekarang. Jangan bicara tentang dia besok. Ibu ingin memberimu kejutan. Ayo. Di kehidupan sebelumnya untuk binatang itu, aku mengadakan pesta ulang tahun yang megah, bahkan di pesta itu, aku menyerahkan saham perusahaan kepada binatang itu. Xuan Er juga ulang tahun besok. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil milikmu. Lin Xiao, Anda datang. Lin sudah memesan tempat di sini. Jadi hari ini, Hotel Longxiang hanya melayani keluarga Lin. Tidak menerima tamu luar. Ternyata ibu ingat. Hari ini ulang tahunku, perilaku aneh sebelumnya. Pasti pura-pura hanya untuk hari ini memberiku kejutan yang sangat besar. Benar-benar Lin Xiao yang sebenarnya memesan seluruh tempat. Memesan seluruh tempat ini mungkin menghabiskan puluhan juta ya. Lin Xiao, dengar rumahmu baru saja membawa pulang seorang adik. Kami belum pernah dengar kamu punya adik. Seperti anjing liar yang entah dari mana muncul. Seperti anjing liar di pinggir jalan yang diberi makan sedikit. Langsung menyibas-nyibaskan ekor padamu. Orang seperti itu tidak pantas masuk ke keluarga Lin kami. Tidak melihat Pak Lin memesan seluruh hotel untuk pesta ulang tahun Lin Xiao. Memesan seluruh hotel. Apa artinya si liar itu? Sudah, jangan bicarakan hal yang tidak menyenangkan yang bisa datang hari ini. Semua adalah teman Lin Hao. Silakan makan dan minum dengan nyaman. Terima kasih Lin Xiao. Lin Xiao sangat dermawan. Saya harus memegang erat kaki Lin Xiao agar bisa menikah masuk ke keluarga Lin. Di masa depan semua milik keluarga Lin akan menjadi milikku. Ayo Lin Xiao di sini. Anak haram selama ini kakak adalah asisten andalan ibu, mendampingi ibu membangun kerajaan bisnis, sementara aku tidak mencapai apa-apa. Pesta ibu ini. Mungkin aku tidak usah datang. Apa yang kamu bicarakan, Xiao Xuan? Kamu adalah anak yang paling dekat dengan ibu. Jangan dengarkan omongan orang lain. Tapi aku takut kedatanganku akan membuatmu malu. Akan membuat keluarga Lin mendapat cibiran. Xiao Xuan, dengarkan ibu. Di balik penampilan yang indah, mungkin tersembunyi niat jahat. Di balik pakaian sederhana, Mungkin juga tersembunyi ketulusan hati. Ibu tidak pernah merasa kamu kalah dari orang lain. Sebaliknya, kesederhanaan dan kebaikanmu membuat ibu merasa bangga. ibu aku pasti akan berusaha keras menjadi kebanggaanmu. Baik, mari kita turun. Selamat datang Tuan Muda pulang. HMPH. Lin Hao, kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Sampai sekarang masih berani memecah belah hubunganku dengan Xiao Xuan. Hari ini aku akan membuat semua orang tahu. Kamu Lin Xuan adalah anakku. Adalah tuan muda sebenarnya dari grup Junyue. Pak Lin, Anda datang. Lin Xiao sudah menunggu Anda di dalam. Lin Xiao. Lin hanya punya satu anak laki-laki, yaitu Lin Xuan. Lin Hao, Tuan Muda adalah Xuan Er. 20 tahun lebih mengembara di luar. Kamu sudah bekerja keras. Ibu aku tidak lelah. Bisa bertemu denganmu lagi, aku adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Anak yang baik masa lalu. Kenapa aku tidak melihatnya? Xuan Er, mulai hari ini, kamu adalah anak kandungku Lin Wan, tuan muda dari grup Junyue. Hari ini adalah hari besar, ibu sudah menyiapkan kejutan. Ayo. Ibu ternyata masih ingat ulang tahunku. Ibu tenang, aku sudah kembali. Setiap hari ke depannya aku akan selalu berada di sisimu. Ibu, mana kakak? Kenapa aku tidak melihatnya? Tenang, pesta hari ini. Dia juga adalah bintang utamanya. Masa lalu di pesta ini, dia diberikan semua saham perusahaan. Kali ini dia jangan harap bisa mengambil sedikit pun dariku. Lin Xiao memang pantas disebut tuan muda grup Junyue. Skala ulang tahun ini benar-benar luar biasa. Tapi aku dengar Lin baru saja menerima seorang anak.
Sepertinya anak kandung Presiden Lin Bos Sang, apa maksudmu? Anak kandung atau bukan kamu sedang menunjukku, ya ibu hari ini mengadakan pesta ulang tahun ini untuk menunjukkan pada semua orang. Saya pa yang paling berharga di hatinya saya pa Tuan Muda Kilyargalin. Beberapa anak haram pantaskah? Kakakmu juga datang untuk merayakan ulang tahunku. Bukan hotel Longxiang ini, sebenarnya ngapain? Semua anak haram dibiarkan masuk. Kak, pesta hari ini bukankah ibu menyiapkannya? Untuk kita berdua. Kamu siapa? Pesta ulang tahun ini disiapkan untuk suamiku. Kamu si miskin bukan datang untuk mengemiskan. Benar-benar segala macam orang bisa masuk. Keluarga Lin juga berani numpang. Benar-benar tidak tahu arti kata mati. Cepat pergi. Atau kamu mau aku yang mengusirmu? Aku lihat siapa yang berani menyuruhnya pergi. Mama Anda datang. Xuan, kamu tidak perlu khawatir. Hari ini tidak ada yang bisa mengusirmu. Apa yang terjadi bukankah dikatakan Lin Zong tidak suka anak haram ini? Apakah posisi Lin Xiao akan terancam? Mama, saya tahu pesta ulang tahun ini adalah yang Anda siapkan sendiri untuk saya. Beberapa hari lalu tingkah laku aneh Anda adalah pura-pura. Hanya untuk hari ini memberi saya kejutan, benarkan? Bagus sekali. Tidak heran kamu sudah menjadi anakku selama 20 tahun. Tidak ada yang bisa kamu sembunyikan darimu. Kamu anak haram, dengan apa kamu melawanku? Menghancurkanmu lebih mudah dari menghancurkan semut. Ini hadiah yang aku siapkan untukmu. Semoga kamu suka. Apapun yang Mama berikan aku suka. Bukan Mama, apakah kamu salah? Ini adalah perjanjian pelepasan saham. Bagaimana bisa salah? Aku sengaja menyiapkan kejutan untukmu. Kamu suka. Tidak, aku tidak akan menandatanganinya. Aku harap kamu mengerti. Aku datang hari ini bukan untuk berdiskusi denganmu. Aku datang untuk memberitahumu. Hari ini kamu harus menandatangani perjanjian ini. Mama, kamu tidak bisa seperti ini. Aku adalah anakmu. Xuan ayo kita pergi. Saya Lin Wan, Direktur Grup Junyu. Hari ini secara resmi mengumumkan Lin Xuan adalah satu-satunya anak saya. Di keluarga Lin hanya ada Lin Xuan, satu-satunya tuan muda. Mama, ini pesta ulang tahun kakak kamu. Pura-pura seperti ini, untuk siapa sekarang aku memberitahumu? Akulah satu-satunya pewaris keluarga Lin. Mama, kamu pasti telah dibujuk oleh anak haram ini. Selama 20 tahun ini, aku yang menemani kamu. Akulah anakmu. Selama 20 tahun ini aku memelihara anjing liar yang tidak bisa dijinakkan. Kamu terus menyebut anak haram. Benar-benar pikir aku tidak berani menyentuhmu. Apa kamu terluka? Aku sudah mengikuti kamu selama 20 tahun. Kamu memperlakukanku seperti ini. Mama, kamu gila, aku tidak setuju. Mama, sejak aku berumur 1 tahun, kamu membawaku masuk ke keluarga Lin. Aku benar-benar menganggapmu sebagai ibu kandung. Dan kamu selalu menyayangiku, bukan begitu Lin Xuan? Pasti dia yang bilang hal buruk tentangku, ya kan? Aku memang menganggapmu seperti anak kandung. Aku tahu ibu pasti masih sayang sama aku. Sudah lebih dari 20 tahun makan nasi keluarga Lin. Kalau sampai dilepas begitu saja, itu terlalu murah buatmu. Ibu, maksudmu apa? Tamparan ini adalah untuk diriku di kehidupan sebelumnya. Tamparan ini adalah untuk Lin Xuan yang berusaha menyelamatkan ibunya, Lin Xuan yang. Ibu, kenapa apa kamu kemasukan si anak ini? Dikasih obat apa ya kehidupan sebelumnya? Menyelamatkan ibunya, dia kan baru aja pulang. Nyonya Lin, kamu tidak boleh memukul lagi. Kalau mau pukul-pukul aku saja, Lin Hao selalu menganggapmu seperti ibu kandung. Aku kasih tahu, baik di kehidupan sebelumnya maupun sekarang. Kamu jangan harap bisa masuk lagi ke keluarga Lin. Tamparan ini aku minta untuk diriku sendiri.
Ibu, aku rasa pasti ada kesalahpahaman. Kakak pasti tidak akan. Tidak perlu kau si anak haram berpura-pura baik. Yang benar akan terbukti sendiri. Aku Lin Hao bersumpah tidak pernah melakukan apapun. Bos Lin hari ini kok kayak orang lain jangan-jangan. Lin Hao benar-benar melakukan sesuatu yang menyakitinya. Kok ketemu orang langsung mukul. Jangan-jangan kita juga bakal kena. Lin Xuan, ambil semua yang dia hutang padamu. Ibu, kakak tidak berhutang apa-apa padaku. Anak haram, kalau berani sentuh aku bakal bikin tanganmu lumpuh. Dulu aku masih mempertimbangkan gengsi bos. Sekarang aku ingin ketemu sekali mukul sekali berlutut. Berlutut. Kamu mau potong tangan siapa? Ibu, dengarkan aku, pasti si anak haram ini. Apa si anak haram ini ngomong yang salah? Tampar mulutnya. Lin Xuan, apapun yang kamu kasih ke ibu, obat apapun itu, keluarga Lin hanya milikku. Tidak dengar apa yang aku bilang, tampar mulutnya. Ibu, aku yang tampar. Anda melihat saya mendengarkan Anda. Aku benar-benar anakmu. Semua orang. Mari kita lihat sebagai lelucon. Hari ini adalah ulang tahun anakku Lin Xuan. Saya juga berharap semua orang senang. Lin selalu punya kalimat. Saya tidak tahu harus berbicara dengan benar. Jika Anda ingin menengahi binatang ini. Kalau begitu saja. Tapi kalau aku ingat, Lin Hao adalah putra Anda Lin. Sangat baik, Sang, tidak akan menyia-nyiakan. Ibu pasti pingsan dan ditipu oleh spesies liar ini. Apa anjing menunggu? Hari ini semua ini, aku akan kembali. Dia juga cocok. Apakah Anda melihat spesies liar? Ibu telah mengenali. Setelah bangun kau harus bertarung denganku. Spesies liar yang saya katakan adalah Anda. Aku akan mengumumkan hari ini. Lin Xuan adalah satu-satunya pewaris Lin Wan. Dan dia mulai hari ini akan diusir dari rumah Lin. Jangan pernah menginjak setengah langkah rumah Lin. Mama Lin Xuan ini hanya beberapa hari. Apakah Anda belum tahu? Anda lebih suka percaya bahwa orang luar tidak percaya padaku. Lin Xuan, jangan berpikir aku tidak tahu. Kau hanya ingin menyengat keluarga kami. Saudaraku, aku tidak memikirkannya. Apa bisnis Lin tidak penting bagiku? 20 tahun ini, aku sudah berfantasi. Akan lebih baik jika saya memiliki orang yang dicintai di dunia ini. Kakak kau dan ibu. Yang paling penting di hati saya. Saya pikir orang dari keluarga Lin adalah Anda. Lin Xuan Mom tak peduli. Ibu hanya ingin kau tahu. Hanya milikmu. Ini adalah kepercayaan ibu. Lin selalu santai. Saya menyerahkan kelompok itu ke seseorang yang tidak tahu dari mana asalnya. Anak liar terlihat di tangannya. Anda tidak melihat mitra kami. Perusahaan Kyushu kami hanya bekerja dengan Tuan Lin Hao. Hang selalu mengancamku. Tidak berani, kita semua adalah pedagang. Pedagang hanya mementingkan keuntungan kemampuan Tuan Lin Hao. Sudah jelas bagi semua orang. Bisnis ini hanya bisa kita lakukan dengannya. Baru bisa tenang. 20 tahun aku berjalan dengan hati-hati. Bukanlah sesuatu yang bisa kau rebut dalam semalam. Setelah semua ini aku pikir Jiu Shanghang tidak perlu ada lagi 5 menit. Aku ingin Jiu Shanghang bangkrut dan keluar dari pasar. Panggil dia Nyonya Lin. Dia benar-benar berani menerima Jiu Shanghui adalah Shanghui terbesar di Jiangcheng, bagaimana mungkin bisa bangkrut begitu saja? Nyonya Lin ingin dengan mudah menghapus Jiu Shanghang kami. Mungkin tidak semudah itu. Apa katamu saham perusahaan saya anjlok? Sudah bangkrut, ini tidak mungkin. Di kehidupan sebelumnya kalian orang tua ini dan Lin Hao bersekongkol diam-diam, menelan habis Junyu Group. Hidup kembali, bagaimana mungkin aku terjebak lagi dalam perangkap kalian? Orang tua ini jangan-jangan menemukan sesuatu.
Bagaimana mungkin dengan satu kalimat bisa menjatuhkan Jiyo Shanghang? Mama, ini semua karena aku. Sebenarnya tidak perlu repot-repot seperti ini. Lin Xuan, kamu ingat baik-baik. Darah yang mengalir di tubuhmu adalah darahku Lin Wan. Kamu adalah anak kandungku Lin Wan. Siapapun yang berani mengganggumu, berarti melawanku Lin Wan. Berarti melawan Junyu Group kita. Kamu tidak perlu takut pada mereka. Mereka yang seharusnya takut. Nyonya Lin, tadi semua salah paham. Lin Xuan ya. Lihatlah tuan muda ini sangat gagah. Barusan mataku rabun. Tolong Nyonya Lin berbaik hati. Biarkan Jiyo Shanghang lepas. Jalan ini kamu yang pilih sendiri Tuan Shang. Jangan kira aku tidak tahu di belakang. Berapa banyak pesanan keluarga Lin yang kau makan. Membuatmu bangkrut adalah belas kasihku. Kalau tidak mau makan nasi penjara. Tunggu, Mama, Tuan Shang ini adalah mitra penting Junyu Group kita. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Mama, sadarlah, jangan lagi dibutakan oleh sampah ini. Mata buta. Surat perjanjian pemutusan hubungan ibu dan anak serta pelepasan saham. Tolong tanda tangani perjanjian ini. Ma, aku tidak sedang berdiskusi denganmu, B1. Aku sedang memberitahumu. Jika kamu tidak menandatanganinya hari ini, aku punya 1000 cara untuk membuatmu menandatanganinya. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan mencari masalah. Emma, kakak pasti mengira aku ini orang yang tidak jelas, makanya dia seperti ini, pasti dia tidak sengaja. Anak bodoh ini benar-benar polos. Kalau bukan karena aku punya ingatan masa lalu, aku benar-benar mengira kamu sedang bicara tentang seni minum teh. Diam kau, sampah. Ma, sampai sekarang kamu masih tidak bisa melihat. Saya pa yang sebenarnya pernah dengan tipu, melihat dia hanya ingin memekabela. Hubungan ibu dan anak kita, aku tidak akan terjebak. Tuan Lin Hao toh adalah anak yang dibesarkan oleh Pak Lin sejak kecil. Masa iya dia akan menyakitinya? Lin Xuan ini meskipun anak kandung Pak Lin, tapi sudah terpisah selama 20 tahun. Sekarang seperti apa juga tidak tahu. Pak Lin ini bertindak terlalu gegabah. Lin Hao, di kehidupan sebelumnya kamu benar-benar pandai menyembunyikan diri di depan semua orang. Berpura-pura menjadi anak yang berbakti padaku Lin Wan. Di kehidupan ini, aku akan merobek topengmu sendiri. Kamu mau tanda tangan sendiri atau aku yang suruh orang untuk membantumu? Ma, aku tidak bisa menandatangani, aku anakmu. Tidak, sekarang sudah bukan lagi. Kalau kamu tidak mau tanda tangan sendiri, aku akan suruh orang untuk membantumu. Jangan bilang aku kejam, panggil orang. Suruh dia tanda tangan. Ma, Ruyan sedang mengandung anakku. Bukankah kamu selalu ingin punya cucu? Di perutnya ada cucu kandungmu. Benar, Emma, aku mengandung anak Ahau. Dia menendang-nendang lagi. Pasti dia mendengar kamu tidak menginginkannya. Dia sedih. Diam, B1. Di sini tidak ada ibumu. Keluarga Lin bukan tempat untuk sembarang orang. Ma, di perut ini ada cucu kandungmu meskipun kamu tidak menyukaiku. Anak ini tidak melakukan kesalahan apapun. Binatang ini benar-benar tidak ada yang tidak dilakukan. Di kehidupan sebelumnya sampai mati pun tidak pernah dengar kalian berdua punya anak. Sekarang tiba-tiba punya anak. Iya, Bu, pasti ada kesalahpahaman di sini. Kita semua satu keluarga. Mari kita bahas semuanya dengan baik, pasti bisa lebih baik. Kamu bodoh, jangan percaya dia. Hamil sebelum menikah. Lin Hao, kamu berani memikirkannya. Pakai anak sebagai cara untuk mengancamku. Liu Ruyan, meskipun aku tidak terlalu suka kamu, tapi aku ingin mengingatkanmu untuk menjauhi sampah, agar pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan nyawa bisa hilang. Suruh dia tanda tangan. Bu, aku tidak bisa tanda tangan, Bu. Bu 20 tahun lebih perasaan. Apakah kamu tega mengusirku? Tunggu sebentar. Bu, aku tahu kamu masih peduli padaku. 20 tahun pertama kali aku memukulmu. Semoga kamu tidak terlalu memikirkannya. Penderitaan yang aku dan Xuan Er alami di masa lalu tidak bisa dihapus hanya dengan beberapa tamparan. Tenang Lin Hao. Hutangmu di masa depan. Aku akan membuatmu membayarnya satu persatu. Bagus, Bu bilang jangan terlalu memikirkannya. Dia pasti masih ingat perasaan lama, aku bilang juga. Perasaan 20 tahun lebih tidak mungkin hilang begitu saja. Bawa pergi. Bu, aku anakmu.
Bu. Lin Xiao. Kenapa kita masih ketahuan? Apakah kita harus meninggalkan keluarga Lin? Tidak apa-apa Lin Xuan, si anak haram baru kembali. Tidak akan bisa berbuat banyak Lin Wan. Kamu yang tidak adil duluan, jangan salahkan aku. Hanya aku yang benar-benar anak sulung di keluarga Lin. Aku umumkan. Lin Xuan mulai hari ini resmi masuk ke Dewan Direksi Grup Junyue. Aku akan menyerahkan sahamku secara perlahan kepadanya. Dia akan menjadi satu-satunya penerus Grup Junyue. Lin Xiao cepat pikirkan cara apa. Saham itu akan diambil oleh anak haram itu. Diam menangis tidak ada gunanya. Lin Xiao, aku hanya khawatir padamu. Menangis terus tidak berguna. Lin Xuan. Semua yang aku hilangkan hari ini, suatu hari nanti akan kuambil kembali pergi sana. Lin Hao. Kamu cuma anak angkat keluarga Lin. Tanpa keluarga Lin kamu bukan apa-apa. Aku boleh coba Lin Xuan. Lagipun jadi wanita siapapun sama saja. Restoran ini di Jiangcheng kita, peringkatnya cukup tinggi. Rasanya sangat enak, cobalah. Emma, lebih baik kita pergi saja. Hidangan termurah pun 10.000 satu porsi. Terlalu mahal anak bodoh, B1. Jangan jimat-jimat untuk Mama. Mama berusaha keras cari duit, kenapa tak lain supaya kamu hidup senang. Mari. Semua hidangan terbaik restoran ini satu porsi satu. Aduh, MA. Kamu juga makan di sini kebetulan ya? Sial betul, hari ini keluar tak tengok kalender. Kemana-mana jumpa benda tak bersih. Kakak kamu datang tepat waktu, mari kita selesaikan salah paham dulu. Duduk berbincang selesai masalahnya. Emma, ini untuk kamu. Tak nampak ke binatang tak boleh masuk. Lagipun kamu bukan binatang. Kamu cuma anjing liar. Barang tak berperasaan kamu pergi sendiri. Atau aku suruh orang usir kamu. Tunggu dan lihat. Sekarang kamu diangkat setinggi mana? Nanti jatuh seburuk mana? Cepat pergi. Memang anak aku Lin Wan, tampan betul. Kelak pasti buat banyak gadis tergila-gila. Emma, mana ada seperti kata kamu. Pakaian ini bagus. Pakai nampak lebih seperti bos gangster. Lihat apa Mama cakap, memang kamu bos gangster. Kelak bila kamu warisi syarikat-syarikat kita, banyak gadis akan tergila-gila padamu. Ceritalah pada Mama ada gadis yang kamu suka tak? Emma, tak ada, aku tak pernah pikir pasal itu. Nampaknya anak Mama bukan bos gangster. Tapi anak Mama manja. Halo Tuan, baju mana yang Anda inginkan? Semua ini kami ambil bungkus dan bawa pulang. Sekarang adalah momen kritis untuk kembali ke keluarga Lin. Pertama-tama kita harus menipu Lin Wan. Saya bisa mendapatkan grup. Lalu usir Lin Xuan itu. Aduh, Mama, kamu juga beli baju di sini. Mama, lihat kebetulan ini dulu saya. Sibuk dengan urusan grup, tidak ada waktu untuk memberi Mama hadiah hari ini kebetulan. Pelayan bungkus semua yang Mama suka. Berapa harganya saya bayar? Bungkus dan bawa pulang dia yang bayar. Akhirnya kamu melakukan sesuatu yang benar. Hari ini saya tidak akan memarahimu. Mama, ini semua adalah kewajiban seorang anak. Sekarang anak sudah besar harus berbakti. Ternyata masih sama seperti dulu. Keluar sedikit uang bisa membuatnya senang. Tidak lama lagi saya bisa pulang dengan lancar. Tuan, apakah Anda akan membayar dengan kartu atau? Bayar dengan kartu saya. Tuan, kartu Anda menunjukkan saldo tidak cukup. Bagaimana mungkin? Hei, di kartu ini ada beberapa juta yang saya ambil diam-diam dari Lin, bagaimana mungkin tidak ada? Saya kira siapa, ternyata orang miskin. Hari ini, saya harus bayar harapan yang sudah ada. Tidak boleh hancur di sini. Tunggu sebentar, saya akan telepon.
Saya di sini untuk menyelesaikan konflik antara mama dan kakak saya. Kalau tidak ada urusan saya pergi dulu. Kamu pikir bisa pergi? Kepala saya kenapa pusing? Karena normal nanti juga akan baik. Tunggu sampai semua ini direkam, dapatkan bukti. Semua ini akan menjadi milik saya. Ternyata dulu saya meremehkanmu, tidak menyangka kamu untuk masuk ke keluarga Lin benar-benar tidak peduli caranya. Jangan pikir urusan kotor antara kamu dan Lin Hao. Saya tidak tahu, setelah pesta saya sudah mengawasimu. Tidak menyangka kamu benar-benar mengincar Xiao Xuan kami. Tidak, itu Tuan Lin Xuan yang mengundang saya. Benarkah? Lihat itu apa? Rekam, kamu suka merekamkan. Rekam, kamu tersenyum ke kamera biar kamu puas merekam. Kamu ingin menggunakan cara yang hina ini, membuat Lin Xuan jatuh. Saya akan menggunakan caramu untuk membalasmu. Jangan mendekat. Apakah kamu yakin Liu Ruyan dan Lin Xuan, dua orang manis itu, pernah menginap di hotel ini? Mereka masuk sudah cukup lama. Sekarang pasti sedang di kamar yang sama bersenang-senang. Aku tahu Liu Ruyan si jalang itu tidak akan tenang. Tapi tidak apa-apa, dia akhirnya melakukan sesuatu yang berguna. Apakah ada kamera di kamar ini? Tenang saja Lin Xiao. Setiap kamar di hotel ini memiliki kamera bagus. Berikan videonya padaku, setelah ini pasti ada untungnya untukmu. Lin Xuan, besok adalah pesta ulang tahun ibu. Nanti aku akan membuat ibu melihat. Si berwajah manusia, tapi berhati binatang ini, bahkan kakak ipar sendiri pun tidak dilewatkan. Apakah kamu sudah melihat video ini? Ini, kami tidak akan melihatnya. Kami bekerja, kamu masih tidak percaya? Bagus. Setelah ini pasti ada untungnya untukmu. Terima kasih Lin Xiao. Ibu, sepertinya aku melihat kakakku. Selamat ulang tahun. Ibu, selamat ulang tahun. Kotak hadiah yang cantik ini, apa isinya? Ibu, ini uang yang aku kumpulkan dari kerja selama ini. Bukan hadiah yang mahal. Nyonya, ini hadiah yang dibeli tuan muda dengan semua tabungannya. Untuk ibu. Sungguh perhatian, wow. Hadiah ini ibu suka. Ibu selama ini aku tidak menghasilkan banyak uang, tapi setelah aku menghasilkan uang, aku pasti akan berbakti kepada ibu. Xiao Xuan selama ini hidup di luar pasti banyak menderita. Setelah kembali tidak hanya tidak menyalahkan aku sebagai ibu yang tidak bertanggung jawab, masih memikirkan aku di mana-mana. Memiliki anak yang baik seperti ini adalah keberuntunganku. Anak bodoh bicara apa tentang uang keluarga kita? Paling tidak kekurangan uang. Keluarga kita kekurangan adalah ketulusan hati. Ketulusan hatimu ini ibu sangat suka. Juga sangat puas. Ini adalah ulang tahun yang paling tidak terlupakan. Ibu, selamat ulang tahun. Cincin berlian Ocean Heart ini bernilai sangat mahal, hanya ada satu di seluruh negeri. Selamat ulang tahun. Siapa yang membiarkan dia masuk? Bukankah aku sudah bilang dia tidak boleh menginjakan kaki di keluarga Lin lagi? Nyonya, dia punya kunci kebun penjaga di luar, tidak tahu. Dia sudah diusir dari keluarga Lin. Ibu, tenang dulu, aku salah. Tapi beberapa hari ini, aku sudah memikirkannya, aku pasti akan berbakti kepada ibu. Cincin Ocean Heart ini adalah awalnya. Segera pergi, hari ini adalah ulang tahunku. Aku tidak ingin ada orang asing yang mengganggu. Ibu. Barang rongsokan macam ini berani muncul di pesta ulang tahun ibu. Kalau tersebar pasti memalukan sekali. Adikku yang baik. Kamu bilang kamu tidak punya uang, kenapa tidak bilang sama kakak? Kita kan saudara kandung. Kamu bilang mau beli hadiah untuk ibu. Kakak pasti kasih, apa lagi? Kalau kamu tidak punya uang, lebih baik datang dengan tangan kosong daripada bawa barang rongsokan ini. Ibu, maafkan aku. Aku tidak punya kemampuan. Kamu tidak perlu minta maaf, hadiahmu jauh lebih baik daripada si binatang ini, satpam. Ibu bingung ya, tas rongsokan ini cuma bernilai beberapa puluh ribu. Permata lautan hatiku ini itu tak ternilai, harganya minimal beberapa miliar. Diam, si manis ini tidak mengerti. Lin Xuan mengorbankan segalanya untuk memberiku hadiah, bukan seperti kamu. Si manis ini bisa menyaingi. Ibu, meski begitu permata lautan hatiku ini tetap tak ternilai. Apakah perasaanku? Ibu tidak melihatnya. Haha, perasaanmu. Satu-satunya permata lautan hati di seluruh negeri ada di tanganku. Kamu bilang ini perasaanmu. Ini aku yang beli sendiri, bagaimana mungkin kamu bisa bilang ini palsu? Berarti permata milikku ini palsu dong.
Apakah aku bawa barang palsu untuk menipu kamu, apalagi uangmu? Cukup untuk membeli permata lautan hati ini kamu yang mengambil uang di kartuku. Uangmu itu sebenarnya uang grup Junyu. Kamu cuma parasit. Ibu, aku tahu salah tidak sengaja. Bawa barang palsu ini untuk menipu ibu. Dan uang perusahaan itu, semuanya aku dapatkan di grup Junyu. Bekerja keras susah payah. Ibu kasih aku kesempatan lagi, aku pasti akan berubah. Ibu, kakak cuma ingin membuat ibu senang di ulang tahun. Jangan biarkan dia pergi. Ya. Ibu, niatku baik. Aku juga ingin memberikan kejutan, tapi aku tidak punya uang. Aku tidak bisa memberikan hadiah yang bagus untuk ibu. Jadi aku tergoda mengambil jalan yang salah. Kakak, aku tahu kamu selalu merasa. Aku akan merebut warisanmu, jadi kamu selalu waspada padaku. Menjegal aku, tapi aku berjanji padamu. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu dalam hatiku. Yang paling penting hanya kamu dan ibu. Aku tahu ini, salahku, semua kesalahan kakak. Tapi sekarang aku sudah mengerti. Kita akan jadi satu keluarga nanti, berbagi kebahagiaan dan kesulitan bersama. Satu keluarga tidak boleh berkata dua. Asal aku bisa kembali ke keluarga Lin, ada banyak cara untuk menghadapi kamu si manis. Mama, kakak sudah mengaku salah, kita semua satu keluarga. Keluarga harus selalu bersama. Tidak, aku tidak setuju. Kalau kamu tidak mau pergi sendiri, jangan salahkan aku, Satpam. Keluarkan dia. Mama, adik sudah memaafkan aku. Kenapa kamu tidak bisa memaafkanku? Apakah perasaan selama lebih dari 20 tahun ini tidak layak untuk diperhatikan? Aku ingin kamu mati. Kematianmu lebih membuatku tenang daripada janjimu. Perasaanmu aku benar-benar tidak bisa menerima. Semua yang kamu lakukan aku ingat dengan jelas. Sungguh mengejutkan. Seperti baru kemarin. Bukan begitu, bukan aku yang melakukannya, aku difitnah. Jangan berusaha lagi, aku adalah anak tertua keluarga Lin, siapa yang berani menyentuhku? Kamu bilang kamu difitnah masa lalu itu. Aku tidak akan membahasnya sekarang, tapi yang terjadi saat ini. Lin Xuan bekerja keras bertahun-tahun untuk memberiku uang sebagai hadiah. Sedangkan kamu bilang padaku. Perasaan selama 20 tahun tapi malah memberiku barang palsu. Bukan begitu, niatku baik. Niatmu baik. Tapi dalam hal moral kamu tidak ada apa-apanya dibanding Lin Xuan. Warisan besar grup Junyu tentu akan diberikan kepada Lin Xuan yang memiliki moral yang baik. Kamu bilang dia bermoral baik-baiklah. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu wajah asli si anak haram ini. Awalnya tidak ingin sampai sejauh ini, tapi karena kalian memaksaku. Maka aku terima tuduhan ini. Apa ini? Kamu harus bertanya pada adikku yang baik ini. Apa yang sudah dia lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Ingat wajahmu sekarang, nanti aku akan melihat seberapa buruk kamu menangis. Mungkinkah Lin Xuan benar-benar melakukan sesuatu yang keterlaluan sehingga Lin Hao menjadikannya senjata Xuan Er? Apakah kamu melakukan sesuatu? Pikirkan baik-baik. Mama, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Kita lihat saja nanti barang ini. Nanti aku akan membuat Mama melihat wajah aslimu. Jangan harap bisa menipu Mama lagi. Video ini sudah kamu tonton sendiri. Video ini sudah kamu tonton belum, Lin Xiao? Kami tidak berani melihatnya. Kami bekerja, kamu tidak perlu khawatir. Bagus, nanti pasti ada untungnya buat kamu. Video ini kamu sendiri sudah tonton? Aku tentu saja sudah tonton. Sialan, video yang menjelekkan aku mana mungkin aku tonton. Baik. Kamu tunjukkan video ini padaku. Tidak lain hanya ingin mengancamku. Lalu membuat masalah semakin besar. Kalau begitu, kita unggah ke internet, menurutmu gimana? Unggah. Meski dipermalukan karena dikhianati, setidaknya aku masih korban. Video ini, begitu diunggah, bisa menghancurkan reputasi Lin Xuan si manis itu. Menggoda kakak ipar menanggung aib. Aku lihat dia masih bisa apa lawan aku, dasar kamu. Apa yang kamu lakukan kamu sendiri, tidak berani mengaku, tenang saja. Wajah aslimu sebentar lagi akan terungkap. Kamu sudah tamat. Apakah ini video aku bertemu Liu Ruyan? Tidak mungkin. Kita tidak melakukan apa-apa. Lagi pula Mama juga tahu tentang ini. Ini bisa kita tonton? Kok terlihat agak familiar Nanfeng, ada ikan terlalu heboh, 3 pria 1 wanita main begitu panas. Tidak mungkin, kenapa bisa seperti ini? Kenapa video ini, bukan si manis ini? Tidak seperti ini, ya pasti dia. Lin Xuan yang menukar video, dia yang menjebakku. Kamu mau lihat bagian pertama video ini? Kamu sengaja memberikan video ini padaku. Tapi kamu tadi Kenapa pura-pura marah? Kalau tidak begitu kamu tidak akan dengan sukarela mengunggah video ke internet. Lin Wan, kenapa kamu melakukan ini padaku? Selama lebih dari 20 tahun aku selalu menemani kamu. Tidak ada jasa juga ada pengorbanan, ini saja sudah tidak tahan dibandingkan dengan apa yang kamu lakukan padaku. Ini hanya hal kecil. Bawa pergi.
Mama, apakah kita melakukan ini terlalu berlebihan? Dengan begini reputasi kakak akan hancur. Dia dulu kalau tidak membawa video itu untuk mengancamku. Aku tidak akan membongkarnya ke publik. Kenapa hal ini bisa berkembang sampai seperti ini? Aku tidak pernah berpikir untuk bersaing dengan kakak soal harta. Aku hanya ingin kehangatan keluarga, kenapa kakak tidak mengerti? Xuan, kamu tidak tahu. Keserakahan itu bisa menciptakan prestasi, tapi juga bisa menghancurkan Mama dulu. Karena keserakahan dan ambisi mendirikan grup Junyue sampai hari ini, tapi karena keserakahan dia menempuh jalan yang salah, ini balasannya. Besok aku akan mengadakan rapat direksi perusahaan. Aku akan meminta kamu untuk menangani bisnis grup Junyue, memberi jalan untukmu. Mama, ini adalah modal kita berdua untuk bertahan hidup. Apakah kamu ingin aku memberikannya kepada bajingan itu? Rapat Dewan hari ini aku ingin mengumumkan putraku Lin Xuan secara resmi bergabung ke kursi Dewan Grup Junyue. Menerlin, perusahaan ini bukan hanya milikmu seorang, tentu saja. Tentu saja kamu punya hak untuk menempatkan orang ke dalam grup kita. Tapi kursi dewan ini mungkin kurang tepat. Menerlin, aku juga berpikir begitu, mungkin kamu bisa mempertimbangkan lagi. Jika anak muda bisa mendapatkan apresiasi dari Menerlin, tentu saja bakatnya luar biasa, tapi kursi dewan adalah yang menentukan nasib grup, tidak bisa sembarangan. Aku juga merasa kurang tepat. Bagaimana pendapat Direktur Yo? Grup Junyue adalah hasil kerja kerasmu, Menerlin. Keputusan apapun yang kamu buat, aku pasti akan mendukung tanpa syarat. Hang Li Liu dan Lin Hao ini semua adalah satu golongan di kehidupan sebelumnya. Banyak keputusan juga dihalangi oleh mereka, tapi di kehidupan ini, karena beberapa orang tidak setuju dengan pendapatku, maka silahkan mencari tempat lain. Will kita terlalu kecil, tidak bisa menampung begitu banyak dewa. Menerlin bercanda. Meskipun kamu adalah pendiri grup, tapi kamu tidak bisa sembarangan menyuruh kami pergi. Berdasarkan perjanjian pemegang saham kita dulu, aku memiliki hak kontrol mutlak. Tapi jangan lupa, selama ini kamu sudah mengakumulasi 10% saham. Sekarang porsimu tidak bisa mengalahkan kami berempat. Siapa kira? Kamu siapa? Berani datang ke sini dan menantangku. Kakak jangan terus melakukan kesalahan. Sekarang masih ada waktu untuk berbalik, aku tidak butuh perusahaan. Aku hanya ingin kamu dan Mama sehat-sehat. Bahagia-bahagia. Diam kamu, si imut. Masih berani melompat-lompat di hadapanku. Kamu dan si tua ini yang pertama tidak adil padaku. Lin Wan, aku sudah menjadi anakmu selama lebih dari 20 tahun, selalu menuruti perintahmu karena ini. Si imut ini kembali, kamu langsung menargetku. Kamu benar-benar membuatku kecewa sampai hari ini. Ini juga karena kamu memaksa saya. Tuan Lin Hao, bagaimanapun juga Itu adalah ibumu, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Diam. Dia bukan ibuku, dia tidak pantas menjadi ibuku. Bagus. Akhirnya aku mendengar pengakuanmu sendiri. Selama ini mendengar kamu memanggilku ibu, membuatku sangat mual. Lin Xiao, ngapain kamu masih bicara dengannya? Situasi sekarang menguntungkan kita. Saya tidak akan mengizinkan si manis ini masuk ke dewan direksi, bahkan kamu. Jangan berpikir untuk terus tinggal di sini, grup Junyue ini hanya milik saya, tidak ada yang bisa merebutnya. Benarkah? Kamu lupa dengan benda ini kan? Perjanjian yang dipaksakan, apa gunanya? Saya tidak mengakui ini. Saya sudah menduga kamu tidak akan mengakuinya. Untungnya saya tidak hanya mengandalkan ini. Liu Ruyan, saya sudah bertanya-tanya, saya sudah memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kamu melakukan hal seperti ini, mengkhianati saya? Dan itu 3 kali. Tidak, bukan seperti itu. Mereka yang merencanakan untuk menjebak saya. Kamu si manis mengkhianati saya dengan pria lain. Masih berani bilang ini adalah jebakan mereka. Lihat di video, kamu si manis ini sangat menikmati. Bukan. Mereka yang menjebak saya. Pergi. Kalau bukan karena keluargamu masih ada nilai gunanya, sudah lama saya buang kamu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu yang memaksa saya. Karena kamu tidak ingin saya baik-baik saja. Kamu juga jangan berharap baik-baik saja. Kamu mau apa? Saya beritahu kamu, ini bukan tempatmu untuk berbuat onar. Si tua bangka ini kenapa belum mati? Si manis ini mau apa? Cepat matikan si tua bangka ini. Si manis ini mau apa? Cepat matikan. Kamu benar, saya memang selingkuh. Kamu si pecundang pria tidak bisa diandalkan.
Kenapa tidak boleh saya cari sandaran lain? Saya juga bodoh. Masih berharap kamu ingat kenangan lama. Ambil itu, mau apa, lepaskan saya. Si tua bangka ini, kenapa belum mati? Saya sudah menjadi anak 20 tahun hanya karena seseorang yang tidak tahu dari mana datangnya. Si manis ini memperlakukan saya seperti ini lebih dari 20 tahun. Saya saja. Lin Xiao, bagaimana sekarang? Kamu sudah berjanji akan menikahiku. Menikahimu, aku tidak lupa, tenang saja. Si imut ini baru datang, dasarnya belum stabil. Banyak cara untuk membunuhnya. Grup Junyu ini hanya bisa menjadi milikku. Ternyata sudah ada orang yang ingin aku mati. Lin Hao, Mama menganggapmu seperti anak sendiri. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu pada Mama? Kamu ini sintetis, bukan yang asli, tidak bisa dengar ya. Si wanita gila ini yang ingin membunuhku, kamu akan mati buruk. Aku akan membunuhmu. Kamu yang memaksaku, tidak ada yang akan hidup baik. Lin Hao, selama ini aku selalu menganggapmu seperti kakak kandung, tidak pernah ingin bersaing denganmu. Tentang hak waris, tapi yang kamu lakukan ini sangat mengecewakanku. Aku pasti akan melindungi Mama. Semuanya dengarkan nasihatku, urusan sudah sampai sejauh ini. Pada akhirnya tidak baik. Bagaimana kalau kita semua mundur selangkah? Si imut ini jangan berpura-pura jadi orang baik di sini. Dulu kamu menyuruhku mendekati Lin Hao. Janji memberiku keuntungan, kamu tidak memberiku sepeser pun. Si imut ini jangan berpura-pura jadi orang baik di sini. Dulu kamu menyuruhku mendekati Lin Hao. Janji memberiku keuntungan, kamu tidak memberiku sepeser pun. Kamu jangan asal tuduh aku. Kapan punya transaksi seperti itu denganmu? Aku selalu berhati-hati, semua bukti ada di ponselku. Maukah orang mendengarnya? Cukup. Sungguh luar biasa. 6 kursi direksi. Banyak sekali parasitnya. Ternyata grup Junyu sudah busuk sejak lama. Lin Zong, aku sudah mengikuti Anda lebih dari 10 tahun. Masa tidak ada kepercayaan sedikit pun? Kamu pikir gerak-gerik kecil kalian aku tidak tahu? Aku selalu memejamkan sebelah mata. Karena percaya pada kalian tidak disangka. Kalian punya rencana besar. Kalau kamu sudah tahu sejak lama, maka aku tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Perusahaan ini bukan hanya milikmu seorang, tetapi juga jerih payah kita semua. Aku tidak akan membiarkan kamu menyerahkan perusahaan pada orang yang tidak mengerti apa-apa. Para direktur, aku mengerti kekhawatiran kalian. Aku Lin Chuan hidup terunta-unta lebih dari 20 tahun dalam mengelola perusahaan. Sungguh tidak punya pengalaman, jadi aku memutuskan. Kedepannya aku pasti tidak akan lagi. Lin Xuan, kamu tidak perlu berkata-kata. Hari ini aku hanya punya satu kalimat. Aku tidak peduli apa yang kalian katakan, apa yang kalian lakukan. Grup Junyu hanya bisa milik keluarga Lin dan hanya bisa diwariskan kepada keturunan keluarga Lin. Lin Zong, jangan lupa. Yang Master Lin Hao. Semua yang kami lakukan adalah untuk kebaikan grup. Kami hanya mengakui yang Master Lin Hao. Ya, aku juga keluarga Lin, Ibu. Kumohon maafkan aku asalkan Ibu mau memaafkanku. Aku akan segera memutuskan hubungan dengan orang-orang tua ini. Aku akan selalu menjadi anak baikmu. Kamu Anol. Ya, aku juga keluarga Lin, Ibu. Kumohon maafkan aku asalkan Ibu mau memaafkanku. Aku akan segera memutuskan hubungan dengan orang-orang tua ini. Aku akan selalu menjadi anak baikmu kamu. Ibu, dulu aku sudah buta. Terhipnotis oleh orang-orang ini. Dan melakukan hal-hal yang keterlaluan. Si imut ini benar-benar tidak tahu malu. Demi mencapai tujuannya dia benar-benar bisa melakukan apa saja. Siapapun bisa dia manfaatkan dan korbankan masa lalu. Kenapa aku bisa buta memilih dia? Semua salahku asalkan Ibu mau memaafkanku. Aku akan selalu menjadi anakmu, aku akan selalu menjadi keluarga Lin. Lin Hao, apa yang kamu lakukan? Kita berempat bersatu. Bisa sepenuhnya menekannya. Diam, ini urusan internal keluarga Lin. Apa urusanmu sebagai orang luar? Adik-adikku yang baik, tolong katakan sesuatu untuk kakak. Aku berjanji tidak akan merebut hak waris lagi. Aku hanya ingin tetap di keluarga Lin. Kesalahan yang dulu kulakukan, aku akan menebusnya seumur hidup. Asalkan bisa tetap di keluarga Lin, aku mau melakukan apa saja. Asalkan bisa tetap di keluarga Lin, aku punya banyak cara. Untuk mencapai tujuanku selangkah demi selangkah, tunggu saja aku Lin Hao. Lambat laun akan merebut grup Junyu. Anak aku Lin Wan pernah berkata, anakku hanya satu Lin Xuan, dan kamu hanya tikus busuk di jamban. Membuatku mual. Ibu, apakah Ibu benar-benar akan sekeras ini? Pergi, jangan sampai aku melihatmu lagi. Kalau begitu matilah. Dokter 120. Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu mau menahan pisau untuk ibu? Ibu, kamu baik-baik saja kan? Bangun, kamu tidak boleh tidur. Xuan, kamu tidak boleh tidur.
Bu, aku di mana? Xuan Er, akhirnya kamu bangun. Aku kenapa? Dokter-dokter anak saya sudah bangun. Xuan Er, Bu, aku kenapa? hari itu kamu menangkis pisau untukku. Kehilangan banyak darah. Koma selama 7 hari 7 malam. Saya pikir kamu tidak akan bangun lagi. Tidak disangka Tuhan masih adil. Bu, kakakku Lin Hao mana? Berbuat salah harus dihukum. Saya sudah memasukkannya ke penjara penganiayaan sengaja. Menggelapkan uang perusahaan, mencuri rahasia perusahaan. Biarkan dia menghabiskan sisa hidupnya di sana. Saya sekalian mengusir yang berkeluarga Liu Lizhao. Semuanya saya keluarkan. Bu, apakah karena aku? Yang merusak kehidupan tenangmu. Kamu ngomong apa sih, Xuan Er? Kamu yang membuat saya melihat betapa kejamnya dia. Kamu juga yang membantu saya membersihkan parasit di perusahaan. Bu, sekarang aku bisa berada di sampingmu. Sudah sangat cukup untukku. Sembuh dengan baik. Nanti Bu akan menyerahkan perusahaan kepadamu. Saya sendiri akan menikmati hidup. Cepat cari pacar untukku. Biar saya bisa menggendong Aduh, Bu, cucu. ngomong apa sih?